Kalau saudara pernah tahu doa Bapa kami, di doa Bapa kami itu ada satu kalimat yang agak sedikit kontroversi. Sebelum berakhir doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, ada kalimat bilang begini, dan janganlah membawa kami, tetapi apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi satu hal, Yesus bilang kamu mesti berdoa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. And then, dia bilang saya lagi, tetapi apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi satu hal, seolah-olah Tuhan biarkan yang jahat, Tuhan tolong jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ini bahaya. It's not good, it's bad things. Tapi juga dia bilang, lepaskan kami dari yang jahat. Tahukah saudara, segala sesuatu di Alkitab itu memerlukan satu hal yang namanya iman. Dan seringkali manusia itu malas pakai iman sampai ada masalah. Benar atau enggak? Begitu ada masalah, baru dia pakai iman. Waktu dia mulai beriman, dia mulai berseru kepada Tuhan, baru Tuhan melepaskan dia, baru ada mujizat. Sebenarnya gak perlu nunggu sampai begitu juga. Kalau kita hidup dalam iman gak perlu sampai itu. Tapi seringkali kita kalau keadaan biasa-biasa aja, kitanya jadi tenang-tenang aja, kita gak begitu beriman dengan Tuhan. Kita gak sungguh-sungguh. Tapi seringkali Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita untuk kita bisa memanggil Tuhan. Dan dalam persoalan itulah Tuhan menuntun kita dalam keintimannya. Kita akan berasa dekat. Ada berapa saudara mengalami waktu engkau dalam persoalan, kayaknya Tuhan dekat dengan kamu. Benar gak? Kayaknya waktu lagi punya masalah, penyembahan cepet banget tenggelam dalam hadirat Tuhan. Begitu udah gak ada masalah, biasa aja tuh. Gak berasa apa-apa lagi. Seolah sekedarnya aja. Nah, saudara, di Alkitab tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Benar gak saudara? Dia di dalam Alkitab, Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Tuhan gak masalah ada banyak problem, tapi justru di tengah-tengah problem itu saudara, dia mau kita kenal dia. Apa yang iblis reka-rekakan jahat buat kita, Tuhan akan rubah itu menjadi apa? Kebaikan buat kita. Makanya saudara yang lagi dalam masalah, this is the time. Inilah momen di mana saudara bisa melihat Tuhan dekat dengan saudara. Inilah momen di mana saudara bisa melihat pertolongan Tuhan begitu nyata dalam saudara. Waktu orang lain gak bisa, waktu yang lain sudah angkat tangan. That's the moment. Itulah saat di mana Tuhan akan turun tangan membela kita. Amin saudaraku. Satu kali ada satu bapak, dia punya perusahaan finansial, perusahaan besar. Seperti bank begitulah, punya perusahaan keuangan. Lalu dia bilang, waduh keadaan lagi susah. Gak ada orang mau taruh duit, gak ada orang mau tanam, gak ada orang yang ini. Keadaan susah, ekonomi lagi susah. Terus dia minta konseling. Saya bilang, wah salah orang dia. Mana ngerti gue soal ekonomi. Saya ngertinya firman Tuhan. Saya ngertinya khotbah. Saya ngertinya pelayanan. Saya dulu lama di pengembalaan. Mana ngerti saya soal ini. Tapi dia minta untuk konseling. Lalu saya tanya sama bapak ini. Masalah bapak apa? Dia bilang, Tok, keadaan lagi sulit. Ekonomi lagi sulit. Seluruh dunia lagi sulit. Gak ada orang mau menanam modal. Ini bank saya susah. Gimana hari depan kita udah gak tahu mesti gimana. Menurut kamu bagaimana? Terus saya bilang sama dia, saya gak tahu. Cuma yang satu hal saya tahu. Kalau kita gak give up, kalau kita gak menyerah, kita terus bekerja. Kalau kita mau bangun pagi dan kita mau lawan itu, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan selalu tolong. Jadi saya harus bagaimana, dia bilang. Ini keadaan ekonomi sulit sekali. Terus saya bilang sama dia, Bapak dalam hidup ini, apa prestasi terbesar Bapak membangun perusahaan ini? Terus dia bilang gini, saya dulu sales Pak. Oke. Terus
kamu jadi sales, apa yang kamu kerjakan? Terus dia bilang, wah saya dulu waktu keadaan lagi sulit, keadaan semua orang lagi susah, sales lagi gak bisa jual, saya bisa jual ruko banyak Pak. Saya bilang, wah kamu hebat dong. Terus saya bilang, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa jual ruko begitu banyak, orang lain gak bisa, kok kamu bisa? Terus dia dengan gampang bilang, simple Pak. Saya ajak orang main golf. Waktu orang main golf, saya tawarin ruko. Waktu saya tawarin ruko, orang beli dengan gampang. Jadi gara-gara main golf, kamu bisa jual ruko. Iya. Terus saya bilang, sekarang keadaannya sulit. Betul. Kira-kira apa yang mesti kamu lakukan? Saya belum sempat ngomong, belum sempat berdoa, belum sempat baca firman. Dia bilang, ya ampun, saya tahu jawabannya Pak. Saya gak ngomong lagi sama dia. 3 bulan kemudian saya ketemu dengan dia. Dan dia bilang ini, Pak, walaupun keadaan susah, walaupun krisis, Tuhan itu baik, Tuhan tolong saya. Saya bilang, apa yang terjadi? Saya ajak investor main golf. Benar gak saudara? Saya ajak main golf. Waktu main golf saya bilang, ayo kamu invest. Semua mau. Semua mau invest. Saya bilang, apanya yang sulit? Keadaan gak ada yang sulit, itu cuma di pikiran kamu doang. Itu cuma yang dunia sedang ini. Sebenarnya keadaan gak sulit, tapi kalau kamu mau bergerak, lakuin lagi apa yang kamu lakuin. Iya ya, gampang ya. Ternyata jualan itu cuma ajak orang main golf, saya bisa jual ruko. Saya ajak orang main golf, investor masuk. Kalau begitu semua gampang dong. Ya memang gampang, saya bilang kenapa mesti dibikin susah. Terus dia bilang sama teman-temannya, oh si Eto ini jago ekonomi. Saya bilang, gue gak ngerti ekonomi. Cuma yang saya tahu, kalau Tuhan kamu dengan main golf, Tuhan bisa tolong kamu lagi saat ini dengan main golf. Saudara dengar gitu? Iya kok Tuhan baik sama dia gak baik sama gue ya. Tahukah saudara, keadaan gak tambah baik. Keadaan akan sulit. Alkitab mengatakan keadaan di akhir zaman akan makin susah. Tapi justru makin susah, di situ Tuhan dengan gampang bisa membuktikan kesetiaannya buat kita. Amin saudaraku. Coba kita buka firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 12. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara bisa look at the screen. Thank you. Saya akan bacakan pelan-pelan. Just have a look to the screen. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perlu ditolak gak masa yang sukar? Gak bisa. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Banyak dari kita selalu berpikir kalau kita ikut Tuhan keadaan akan indah. Benar gak saudara?
Waktu ada banjir yang lain kena, kita orang Kristen gak kena. Gak begitu tuh. Waktu yang lain macet, kita gak kena macet. Enggak juga. Waktu ada wabah penyakit, yang lain kena, kita sehat, kita kuat, kita terlindungi. Banyak dari kita yang kena juga tuh. Tahukah saudara, Tuhan gak pernah janji seperti itu. Cuma dia berjanji begini, waktu di tengah-tengah keadaan seperti itu, aku tidak sekali-kali meninggalkan kamu. Aku akan berada bersama dengan kamu. Lebih baik kita masuk masalah sebesar apapun, tapi kita bersama Tuhan, saudara. Amin. Daud kalau tidak melawan Goliat, dia hari ini gak pernah akan jadi raja. Benar gak? Justru waktu dia melawan Goliat, di situ dia melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Daud perang, dia gak pernah satu kali pun kalah. Kenapa? Kenapa dia gak pernah kalah? Saya beritahu pada saudara, karena Tuhan yang berperang ganti dia. Bukan dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti dia. Tapi Daud perlu berperang gak? Daud perlu berperang. Perlu menghadapi musuh enggak? Perlu menghadapi musuh. Tapi waktu dia menghadapi, Tuhan yang berperang ganti dia. Hari ini saudara pikir, aduh masalahku banyak. Yes! Tapi Tuhan beserta dengan engkau dalam masalahmu yang banyak tadi saudara. Wah, kamu gak bakal pikir, orang lain gak bakal ngerti. Orang lain gak mungkin gak ngerti. Orang terdekatmu mungkin juga gak ngerti. Tapi Tuhan mengerti keadaan saudara. Amin saudaraku. Dan Tuhan siap membantu saudara. Saya memberitahu pada Anda, karena saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan gak main-main waktu Tuhan ciptakan kita saudara. Tuhan sungguh-sungguh dengan kita. Dia gak punya agenda yang lain. Tuhan kita itu single minded. Dia bukan Tuhan yang bercabang cara berpikirnya. Kalau dia udah mengasihi manusia, dia stick dengan itu. Dulu dia mengasihi kita, sekarang dia mengasihi kita. Sampai selama-lamanya dia mengasihi siapa? Kita saudara. Kalau Tuhan menolong bangsa Israel waktu dulu, dia menolong kita sekarang. Besok pun Tuhan tetap akan menolong kita. Rencananya gak pernah berubah. Seperti Tuhan tidak berubah, rencananya dia pun tidak berubah saudara. Tahukah saudara, banyak orang selalu pikir rencana Tuhan adalah menyelamatkan kita. Itu cuma hal kecil. Karena kalau saudara perhatikan, keselamatan itu cuma bagian dari seluruh rencana Tuhan. Rencana Tuhan buat kita adalah dia mau jadikan kita kerajaan. Kamulah bangsa apa? Yang terpilih, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan yang ajaib. Tahukah saudara, kita satu hari nanti kita nggak akan di surga. Kita akan kembali, nama tempatnya namanya Yerusalem Baru bosku. Dan di situ di Yerusalem Baru, menurut kitab Wahyu 21-22, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Makanya doa Yesus, berdoalah demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi ini seperti di mana? Di surga. Justru mungkin keadaan-keadaan seperti sekarang inilah Tuhan mau pakai saudara di bangsa ini saudara. Jangan buru-buru cabut dulu. Justru in moment like this, waktu keadaan gelap, ada banyak terang di Moi, di Ichi hari ini saudara. Dan saudara adalah terang itu. Tuhan mau saudara memerintah sebagai raja. Yang bisa menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi ini adalah saudara. Dari di kebaktian sebelumnya saya khotbahkan, kerajaan Tuhan itu cuma ada di pikiran dan di mana saudara? Di hati kita. Makanya Tuhan bilang begini, segala yang baik, segala yang indah, segala yang sedap didengar, yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Karena disitulah ada kerajaan surga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Karena disitulah apa saudara? Terpancar kehidupan Tuhan. Disitulah Tuhan memancarkan segalanya. Urapan itu hari ini bukan dari atas turun ke bawah. Itu semua sudah ada di dalam saudara. Saudara hanya perlu keluarkan itu. Kuasa itu, urapan itu, kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Saudara perlu keluarkan itu. Orang-orang di dunia perlu mengalami itu melalui saudara. Cuma kita seringkali egois, kita nggak mau keluarkan itu saudara. Tadi kita baca di hari-hari terakhir, orang akan membual, sombong, hamba uang, nggak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama, nggak tahu mengasihi, nggak mau berdamai. Ini orang-orang di Syria kayak nih, bukan di Indonesia.
Orang-orang seperti itu semua. Justru momen-momen seperti tadi, Paulus bilang Injil diberitakan. Justru momen-momen seperti tadi, dia bilang ikuti ajaranku, ikuti penderitaanku. Justru Injil diberitakan pada waktu hal-hal semacam itu terjadi, saudara. Satu kali, satu kesaksian, ada satu orang, dia konseling sama saya. Dia pindah-pindah kerjaan beberapa waktu yang lalu. Dia pindah-pindah bertahun-tahun, dia pindah perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Terus saya tanya, kenapa kamu pindah-pindah perusahaan? Dia bilang karena debt collector credit card ngejar-ngejar saya. Jadi dia pindah-pindah kerjaan bukan karena karir, bukan karena tawaran gaji yang lebih besar, karena takut kena debt collector. Satu kali dia bilang, saya mesti gimana? Terus saya bilang, kamu lari itu bukan cara Tuhan. Tuhan setiap ada tembok, ada Yeriko, ada apapun, kamu mesti hadapi. Karena waktu kamu menghadapi tadi, justru di situ pertolongan Tuhan. Lalu satu kali dia ke kantor, gak tahu gimana, ada orang hitam, dia bilang, orang hitam datang toh. Gak tahu orang Ambon apa orang Timor, dia bilang gitu. Ya salah satulah saya bilang gitu. Identik debt collector teman-teman kita dari sana. Saya orang Ambon, saya orang Timor juga, jadi it's okay. Kenapa terjadi? Terus dia bilang gini, saya hadapin. Orang itu marah-marah, saya bilang, oke, saya selesaikan. Saya nggak akan lari, ini nomor baru saya kerja di situ. Dan dia datang ke bosnya, dia akui, bos saya punya utang. Biasanya dia bilang, semua yang ketahuan dicari debt collector, dikeluarin dari perusahaannya. Waktu dia mengakui, bosnya bilang begini, kita bayar hutang kamu. Waktu dia mulai menghadapi tadi. Kalau seandainya dia lari, sampai hari ini juga gak kebayar-kebayar, saudara. Akhirnya bosnya membantu dia. Bosnya bilang, oke, ini pengecualian, kita bayarkan hutangnya. Dia bilang, wow, waktu dia seringkali gini, seringkali kita mikir yang jelek-jelek. Bener gak saudara? Pernah gak saudara dalam hidup ini mikir gini, aduh susah banget deh. Aduh keadaannya gak mungkin, susah. Tapi begitu saudara coba karena terpaksa, ternyata gak susah. Pernah ngalamin gak seperti itu? Nah demikian dengan Tuhan. Yang bikin susah itu kita. Tuhan bilang enggak, kamu gak sendirian. Kamu bersama-sama dengan aku. Aku yang perang, kamu tenang aja. Aku yang membuat kamu menang. Jangan takut. Apa yang terjadi? Ibu ini akhirnya dia bersaksi ke teman-temannya. Dan dia bilang gini, dulu saya itu ngerokok. Saya ngerokok karena saya stres, utang banyak. Akhirnya dia ngerokok, dia bilang gini, saya pikir saya mau berhenti merokok, saya jadi pakai vape. Tahu vape ya, yang di elektronik itu. Tapi vape saya gak suka, saya balik rokok lagi. Dari vape saya balik rokok, saya gak suka rokok lagi, dia bilang. Saya berhenti, langsung berhenti. Cuma gara-gara saya mulai berhubungan dengan Tuhan, saudara. Dan akhirnya apa terjadi? Di kantornya teman-temannya bilang, kok lu bisa begitu sih? Dia mulai bersaksi. Kita mesti hadapi. Dan teman-temannya, saudara pikir yang manajer gak punya hutang. Saudara pikir yang manajer semuanya sejahtera. Mereka juga punya kebutuhan. Akhirnya mereka bilang dengan dia, yuk kita berdoa yuk. Yuk kita mencari Tuhan sama-sama. Lalu dia mulai tawarkan, yuk kita baca firman Tuhan. Ayo kita puasa sama-sama. Akhirnya teman-temannya pun yang tadinya ada yang mau bunuh diri, ada yang udah putus asa, Tuhan tolong saudara. Justru di tengah-tengah badai, di situ ada terang Tuhan. Allah kita adalah Tuhan yang bertahta di atas badai saudara. Di mana badai semakin besar, justru di situ kemuliaan Tuhan semakin hebat dalam hidup kita. Tahukah saudara, Tuhan selalu memakai keadaan untuk dia dekat dengan kita. Karena dia tahu waktu kita keadaan aman-aman aja, kita gak mau dekat dengan dia. Kita jadi sombong, kita jadi udah hidup gua. Maunya sendiri. Tapi begitu banyak persoalan, kita berseru kepada Tuhan. Justru waktu terjadi pendarahan, wanita itu dia berseru kepada Tuhan. Asalku jamah jumbai jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Dan semua orang di sekitar Yesus gak mengalami apa-apa. Tapi perempuan ini dia menerima kesembuhannya. Justru waktu keadaan makin sulit, dia makin dekat dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Perintah yang utama tetap sama saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu.
Dengan segenap apa saudara? Jiwamu. Dan dengan segenap apa? Akal budimu. Dan dengan segenap apa? Kekuatanmu. Prinsip Tuhan masih sama. Di perjanjian baru diulang lagi di Markus 12 ayat 30-31. Kasihlah Tuhan Allahmu. Tuhan bilang gini, love me. Love me. Gak ada yang bisa mengasihi Tuhan. Saudara yang bisa mengasihi Tuhan. Tuhan sayang sama saudara. Dia gak mau spend time dalam kekekalan tanpa Anda dan saya. Tuhan cinta saudara. Dia berikan segala-galanya buat saudara dan saya. Tahukah saudara, banyak hal dalam hidup ini kita seringkali takut. Jangan sampai ketakutan itu membuat kita stop lari dari Tuhan. Justru waktu kita takut, kita datang mendekat sama Tuhan. Tadi saya cerita sama teman-teman di belakang, saya banyak konseling orang saudara. Dan seringkali waktu konseling, banyak hal-hal yang dead end. Artinya yang udah mati, udah gak bisa diapa-apain lagi. Tapi justru saya melihat, justru di dead end tadi, di waktu dimana udah mentok gak bisa apa-apa. Justru di situ Tuhan bekerja dengan begitu gampang saudara. Amin saudaraku. Yang konseling banyak sekali. Dulu saya kalau konseling orang, kalau sehari gak dengar masalah, saya yang pusing. Kok gak ada yang dengar, kok gak ada yang konseling ya? Karena ada aja orang-orang konseling. Dan saya kalau konseling cepat, gak pakai lama-lama saudara. Apa masalahnya? Kasih jalan keluar. Dan seringkali jalan keluar itu Tuhan udah bicara. Iya loh, Tuhan udah taruh di hati saya. Cuma orang tuh cuma perlu konfirmasi doang. Amin saudaraku. Orang tuh cuma perlu konfirmasi doang. Orang perlu teman. Lu bisa. Jangan takut. Itu udah kekuatan buat dia. Seringkali Tuhan udah bicara untuk orang. Tuhan udah tahu caranya bagaimana menyelesaikan masalahnya. Cuma dia perlu teman aja saudara. Satu kali satu orang, dia direksi satu perusahaan besar. Dan dia bertahun-tahun stres. Saksian di kebaktian ketiga. Orang ini stres. Dia stres, apa yang terjadi saudara? Dia mau bunuh diri. Dia pergi ke psikolog. Dan dia mesti minum obat penenang untuk biar dia tenang saudara. Dan obat penenang itu harganya sangat mahal. Ribuan dolar, 100 juta rupiah kalau dirupiahkan. Dan dia minum obat itu bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Waktu dia datang, saya bilang, ibu kenapa mau bunuh diri? Hidup ini indah, kenapa mau bunuh diri? Ibu punya jabatan bagus, direksi, punya suami yang bekerja di financial institution juga. Kenapa mau bunuh diri? Terus dia bilang, saya gak tahu. Saya gak mau cerita banyak. Saya bilang, oke, kalau gak mau cerita. Saya bilang sama ibu ini, orang tidak mati karena jatuh di air. Orang jatuh karena dia decide untuk stay in the water. Benar gak saudara? Masalahmu akan pergi kalau engkau ambil keputusan ini harus selesai. Tapi kalau saudara bilang, aku nyerah lah, udahlah biar aja kayak gini. Itu akibatnya saudara. Saya tanya, apa sih masalah ibu? Terus dia bilang gini, konyol sekali. Dia bilang, saya stres pak. Suami saya shopping buat saya. Jadi ibu ini gak pernah shopping. Bertahun-tahun suaminya beliin baju baru, beliin sepatu baru buat dia, beliin tas yang mahal buat dia, rencanakan liburan buat dia. Jadi dia saking dibeliin semua, gak tahu buat mengontrol dia atau enggak, tapi dia gak pernah shopping. Dia stres, dia punya uang, tapi dia gak pernah shopping. Karena suaminya selalu beliin dia. Beliin mobil baru, beliin perhiasan yang baru, beliin tas yang baru. Dia gak pernah shopping, dibeliin sama suaminya terus. Jadi dia stres. Ada di sini yang stres seperti itu? Nggak ada ya? Suami saudara nggak pernah beliin saudara jadinya. Suami saudara yang stres. Jadi dia stres. Saking stresnya dia mau bunuh diri. Terus saya bilang, apa lagi bu? Terus dia bilang, saya takut suami saya selingkuh. Jadi apa ibu lakukan? Saya jaga badan saya pak. Badan saya bagus. Saya perawatan biar suami saya nggak lari ke tempat yang lain. Terus apa ibu lakukan? Saya rawat diri saya. Saya udah lama gak pernah makan es krim, dia bilang. Hah? Gak pernah makan es krim? Pistachio, vanilla, karamel, coklat, double coklat fudge, mocha, tiramisu. Udah lama, saya udah lama gak pernah. Saya takut saya gemuk.
Saya bilang pada saudara, sugar is good for you, you know. Dan dia stres, dia nggak tahu mesti gimana. Apa yang terjadi saudara? Habis ngomong saya bilang, jadi Pak saya harus bagaimana Pak? Apa yang mesti saya lakukan? Saya stres. Kalau saudara jadi saya, kira-kira apa yang saudara lakukan? Hah? Saya bilang ibu harus bertobat ibu. Pulang dari tempat ini, selesai kita ngomong, ibu mesti shopping. Boleh Pak ya? Boleh. Ibu harus shopping. Apa artinya punya barang mewah tapi gak beli sendiri, dibeliin suami terus. Dia gak pernah milih, selalu dipilihin sama suaminya. Ibu ini kurang ajar saudara. Dia pergi ke luar negeri, bukan pergi ke mall di Jakarta. Dia pergi ke luar negeri. Di luar negeri dia shopping bosku. Aduh saya kalah Pak, udah lama gak shopping. Aduh shopping tuh indah. Emang iya? Lu baru tahu. Mall serasa di surga dia bilang. Dan dia mulai shopping, dia beli tas yang dia suka, dia beli dan segala macam. Dia pulang wajahnya ceria, dia gak stres lagi. Stress free. Kalau ada ibu-ibu yang stres di sini, mungkin engkau harus shopping saudara. Manjakan dirimu. Intimacy with yourself, itu penting. Waktu dia selesai shopping, dia bilang, saya udah gak stres lagi Pak. Apa yang harus saya lakukan berikutnya? Kira-kira saudara, jawaban saudara apa buat ibu ini? Apa? Bu, tolong janji sama Tuhan ya Bu ya. Makan apa? Es krim. Berapa scoop Pak? Terserah 5 scoop, 10 scoop kalau bisa. Makan, ibu sukanya, saya suka yang strawberry, makan tuh strawberry. Pistachio boleh, pistachio boleh. Dan dia cuma lakukan dua. Dia pergi makannya, dia terlepas dari obat psikolog, dari obat-obat dari psikolog tadi. Cuma dia shopping dan makan apa? Es krim. Seringkali yang memenjarakan diri kita itu siapa? Masa saudara? Jemaat ICI, siapa yang seringkali negatif dengan diri kita? Siapa yang seringkali menghukum diri kita sendiri? Kenapa Kak? Kenapa Kak? Jangan kasih dirimu. Benar gak saudara? Tuhan aja sayang sama kamu. Kenapa kamu gak sayang sama diri kamu? Tuhannya cinta sama kamu. Kenapa kamu gak? Dia mati buat saudara. Kenapa saudara gak sayang dengan diri saudara? Kenapa kau hukum dirimu? Kenapa mikir yang jelek? Kenapa masukin hati dengan hal-hal yang gak bagus? Buang semua itu. Tuhan sayang sama saudara. Mulai shopping. Mulai makan es krim. Disclaimer, makan banyak es krim gak bagus. Oke? 10 scoop sehari gak bagus. Tapi kalau sekali-sekali it's okay. Too much sugar, too sweet. Tapi kalau saudara gak ada sugar, saudara juga akan lemes saudara. Bener gak? Sugar make you happy. Bener gak saudara? Di situ saya belajar. Hati yang... saudara tahu semua ya. Kalian pintar sekali. Coba ulang, mungkin di sini cepat sekali ya. Coba grup yang ini. Hati yang gembira. Anjur, ini lebih pintar yang ini nih kayaknya. Coba yang sekali lagi deh. Hati yang gembira adalah jadi obat yang manjur apa? Udah tahu semua ya. Saudara gak perlu tes di klinik lagi. Karena saudara tahu betul. Hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Tuhan udah kasih belum resepnya? Udah. Kenapa lu gak gembira? Gembira itu di hati dan di mana tadi? Di pikiran. Jaga hati saudara. Sakit penyakit akan lenyap. Karena hati lu gembira. Itu obat paling manjur. Yang lain itu manjur gak? Gak manjur. Itu paling manjur saudara. Alkitab yang bilang. Benar kan saudara? Tadi dia bisa minum obat ratusan juta loh. Itu kalau dibeliin Indomie goreng jadi berapa Indomie itu? Saya bilang jangan berhenti shopping. Jangan berhenti sayangi dirimu. Tuhan gak pernah berhenti sayangin saudara. Benar gak saudara? Jangan pernah berhenti makan es krim.
Tuhan yang ngasih kesukaan di mulut itu siapa saudara? Itu Tuhan. Untuk cantik gak perlu menderita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Keadaan makin susah saudara. Tapi saya mau beritahu pada saudara, saudara tahu rahasianya. Justru dalam keadaan semakin susah, di situ Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Kita bangkit berdiri jemaat ICI. Saya gak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Pejamkan mata saudara. Izinkan engkau mesti sayang dengan dirimu. Seringkali kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan karena kita menghukum diri kita sendiri. Stop, sayangi dirimu. Hal terbesar yang seringkali orang miss, mereka tidak pernah mengampuni dirinya sendiri. Orang seringkali gampang mengampuni orang lain, tapi dia tidak mau mengampuni diri sendiri. Orang seringkali mau berbuat yang baik untuk orang lain, tapi mereka tidak mau berbuat baik untuk diri sendiri. Pejamkan mata Anda. Tuhan mengasihi saudara. Obat yang manjur sudah ada di dalam saudara. Jangan tolak menyayangi diri saudara sendiri. Sebelum saudara pulang, doakan dirimu. Ucapkan berkat atas hidupmu sendiri. It's okay. Yang terjadi dulu Tuhan gak menghukum saudara. Dia memalingkan mukanya dari semua kesalahan kita. Dia sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Tuhan sayang dengan saudara. Jangan lupa berhubungan intim dengan dirimu sendiri. Engkau tidak bisa intim dengan orang lain kalau engkau tidak intim dengan dirimu sendiri. It's impossible. Ampuni dirimu. Don't too hard on yourself. Mulai sayangi dirimu. Mulai ampuni dirimu. Tuhan juga tidak mengampuni kamu. Kenapa kamu mesti menghukum dirimu sendiri? Tuhan, aku berdoa untuk teman-teman di ICI. Aku berdoa biar mereka pulang membawa obat yang manjur. Mereka pulang walaupun keadaan semakin susah. Mereka tahu yang bersama dengan mereka lebih besar dari yang di dunia ini. Tuhan menyertai mereka semua Tuhan. Aku berdoa kelimpahan, anugerah, damai sejahtera ada dalam jemaat ini Tuhan. Mereka pulang menjadi orang-orang yang menang. Bukan orang-orang yang kalah. Orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. God bless you, God bless you.